Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan bahasan hadis kedua di hadis Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai di keterangan para sahabat ridwanullah alaihim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan laki-laki yang kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan ia berkata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Setelah huruf seruan yakni ya, ada ismul alam, nama yang diketahui kedudukan dan sifatnya, sehingga berfaedah li ta'zim, dalam rangka mengagungkan, memuliakan. Dan perlu diketahui bahwasannya kedatangan laki-laki ini bukan dalam rangka belajar, tetapi dalam rangka mengajar. Adakah qarinah atau indikasinya? Ada. Kita temukan itu di akhir riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan bahwasannya laki-laki itu adalah Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum. Ia mendatangi para sahabat ridwanullah alaihim untuk mengajarkan mereka agama. Ini juga menunjukkan bolehnya seorang guru memanggil dengan nama dalam proses pengajaran. Akan tetapi itu dalam rangka ta'zim atau memuliakan, sebab Allah tabaraka wa ta'ala telah memuliakan orang-orang berilmu dan orang-orang yang mencintai ilmu. Terlebih lagi dalam hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan dimuliakan, dihormati oleh Nabi yang lain, diantaranya Nabi Isa alaihissalam, seperti kita dapati di dalam Al-Quranul Karim surat As-Saff ayat ke-6, ada ungkapan Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya beliau alaihissalam menuturkan akan datang sesudahku Nabi ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Ini seakan-akan dikatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak memuji Allah tabaraka wa ta'ala dibanding Nabi Isa alaihissalam. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan kita untuk memuji Allah tabaraka wa ta'ala dalam perkara-perkara yang disukai ataupun dalam perkara-perkara yang dibenci. Kita temukan itu di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, kitab hadis yang disusun oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita, jika datang pada kita suatu perkara yang kita sukai, maka kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Dan jika datang pada kita perkara yang tidak kita sukai, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita untuk menuturkan Alhamdulillahi ala kulli halin. Dan hadis ini sahihul isnad, sanadnya sahih. Kemudian kita dapati di dalam hadis Arba'in, setelah redaksi Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam.
kabarkan kepadaku tentang Islam. Ada akhbirni yang termasuk kalam insya talabi, jenis amar, yakni talabu husulil fi'li minal mukhatabi ala wajhil isti'la'i. Ini meminta sesuatu dari mukhatab, orang yang diseru, dan permintaan itu datang dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Ini maksud asal dari kalam amar, yang termasuk kalam insya talabi. Namun ungkapan akhbirni di hadis yang mulia ini keluar dari makna asalnya, sebab jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas permintaan Jibril alaihissalam itu diungkapkan untuk melakukan ta'lim, pengajaran kepada para sahabat ridwanullah alaihim dengan uslub atau cara tanya jawab bersama lelaki yang datang tersebut. Yang kita ketahui berdasarkan informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah Jibril alaihissalam. Qarinahnya seperti yang tadi sudah disampaikan, ini terdapat ungkapan di dalam riwayat, yakni yu'allimukum dinakum. Ia datang untuk mengajarkan agama pada kalian. Sekaligus ini juga menunjukkan di antara uslub pengajaran itu, di antara cara pengajaran atau uslub pengajaran adalah dengan tanya jawab. Bila mana kita mengikuti uslub atau cara ini atas dasar contoh dari hadis yang mulia ini dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setema dengan hadis yang mulia ini, maka amal itu bukan hanya menjadi amal yang berfaedah dalam dunia pendidikan, tetapi juga ia menjadi amal yang lahir dari akidah Islam dan bentuk sikap berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kebaikan yang nilainya besar. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala bimbing dan kuatkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam dunia pengajaran atau pendidikan. Kemudian tanya jawab yang pertama ini itu dalam rangka mengajarkan hakikat Islam dan rukunnya. Ya, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui di sini bahwasannya rukun pertama adalah ya antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yakni syahadat, bersaksi tiada yang layak diibadahi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala saja, dan meyakini kebenaran rasulan dan risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ungkapan ini terdapat pola qasar yang hakiki. Apa itu pola qasar yang hakiki? Yakni wahuwa makana takhsisu fihi bihasabil haqiqah bihaitsu la yatajawwazul maqsuru ma qusira alaihi ila ghairi. Intinya, pada hakikat dan kenyataannya memang tidak ada yang layak diibadahi kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Karena memang Tuhan hanya Allah Ta'ala saja. Nah, sehingga syahadat di sini bermakna asyhadatu lillah bitauhid. Syahadat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu dengan mentauhidkannya. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birisalah. Meyakini, membenarkan risalah kerasulan dan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tauhid dan risalah inilah yang akan disebarkan dan ditegakkan ke seluruh penjuru alam. Kisah yang menarik perlu kita ketahui bersama, bahwasannya dalam proses penyebaran dan penegakan Islam ada sebuah nasihat yang penting
yang ini disampaikan oleh seorang hakim yang dikirim oleh seorang khalifah kepada salah satu pimpinan pasukan kaum muslimin. Ini Qutaibah rahimahumullah. Kita dapati di dalam kitab ya Qasasun min Tarikh, ya, Qasasun min Tarikh. Nah, di sini ada sebuah nasihat yang penting, di mana ketika itu pasukan Qutaibah ya, rahimahumullah itu diadukan oleh penduduk Samarkand kepada khalifah, yang mereka tahu bahwasannya proses jihad dari Qutaibah dan pasukannya rahimahumullah itu tidak seperti yang mereka dengar tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai jihad kaum muslimin. Maka diadukanlah Qutaibah, sehingga dikirim hakim untuk melakukan proses peradilan. Di sini hakim kemudian bertanya kepada Qutaibah rahimahullah, ya, baik apakah ya engkau sudah menyeru penduduk Samarkand untuk memeluk Islam? Kemudian jika mereka menolak, apakah sudah diseru untuk tunduk kemudian membayar jizyah? Dan bila mana menolak, barulah ada seruan perang. Maka Qutaibah rahimahullah menjawab, la, tidak. Beliau rahimahullah tidak melakukan itu. Maka sang hakim kemudian mengatakan, ya, aku telah memutuskan, ya, berarti telah sampailah keputusan atas apa yang terjadi antara pasukan Qutaibah rahimahumullah dengan penduduk Samarkand. Beliau ingatkan, ya, bahwasannya tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala menolong umat ini kecuali bila mana mereka mengikuti din Islam dan menjauhi yang namanya pengkhianatan. Dan kita tidaklah keluar demi Allah, ya, kita tidak keluar dari rumah-rumah kita kecuali dalam rangka jihad fi sabilillah, ya, jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita tidak keluar dalam rangka untuk menguasai bumi dan mengelola bumi itu tanpa hak. Maka kemudian sang hakim memutuskan seluruh kaum muslimin yang ada di Samarkand, ini Qutaibah rahimahullah dan pasukannya rahimahumullah, itu harus keluar dari negeri itu dan mengembalikan kepada penduduknya. Nah, ini luar biasa gitu, ya. Bagaimana seorang hakim yang datang atas permintaan khalifah untuk mengadili jenderal perang bersama pasukannya dengan penduduk Samarkand yang ketika itu masih non-muslim, dan ternyata perkaranya dimenangkan oleh penduduk non-muslim dari Samarkand. Apa yang terjadi setelah itu? Maka Syekh selaku penulis daripada Qasasun min Tarikh menyampaikan sebuah catatan penting, bahwasannya penduduk Samarkand itu akhirnya bersyahadat. Mereka masuk Islam semuanya dan tidak keluar dari Islam selamanya. Masya Allah. Ini terjadi di era kekhilafahan yang khalifahnya bernama Umar bin Abdul Aziz. Di bahwasannya syahadat yang kita bahas sebagai rukun Islam pertama itu bukan syahadat bagi diri kita saja dan keluarga kita, tapi bahwasannya syahadat ini sebagai rukun pertama dari Islam adalah sesuatu yang akan disebarkan dan ditegakkan ke seluruh penjuru alam dengan jalan yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan atas kita, dakwah dan jihad. Kedua-duanya memiliki hukum yang terperinci di dalam Islam. Kemudian rukun yang kedua, yakni wa tuqimus shalah, dan menegakkan salat. Ungkapan ini termasuk isti'arah tasrihiyah yang memiliki maksud
al-mudawamatu 'alaiha wal qiyamu bi kulli ma laha min arkani wa wajibat wa syurut. Yani konsisten lagi, kontinu menegakkan semua perkara yang menjadi hak salat, baik rukun salat, kewajiban salat, dan syarat-syarat salat. Nah, yang dimaksud salat di sini adalah as-shalawatul khamsu. Ini menegakkan salat 5 waktu yang memang diwajibkan dalam sehari semalam untuk kaum muslimin. Perlu diketahui bahwasannya ini membutuhkan imam, khalifah atau amirul mukminin. Mengapa demikian? Kita dapati keterangan di dalam kitab Fathul Qorib. Di sini ada Kitabu Ahkam, yakni kumpulan hukum-hukum hudud. Ya, terdapat bahasan mengenai kumpulan hukum-hukum hudud. Nah, mengapa dinamakan hudud? Di sini dikatakan bahwasanya dia dinamakan hudud karena hukum had itu adalah dalam rangka untuk mencegah, ya, dinamakan hudud karena hukuman had itu dalam rangka mencegah perbuatan keji, ya, kejahatan. Nah, di dalam bahasan ini kemudian kita dapati di sini ada bahasan tarikus shalah. Ini bagaimana hukuman untuk orang yang meninggalkan salat. Ya. Nah, ini mengapa dibahas? Karena meninggalkan salat itu adalah perbuatan jahat. Meninggalkan salat itu adalah perbuatan jahat. Jahat pada dirinya sendiri, jahat pada masyarakat, dan merupakan bentuk pengabaian terhadap perintah Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang meninggalkan sholat itu bisa saja terkategori murtad, atau bisa jadi masih muslim yang terkategori berbuat maksiat. Maka orang-orang yang diketahui meninggalkan sholat, ada solusi syar'inya dari institusi yang menegakkan Islam dan memang mengelola dunia dengan Islam. Institusi inilah yang kemudian mengkaji apa sebab dia meninggalkan sholat. Dengan sebab itu kemudian apakah statusnya? Sudah murtadkah dia atau masih muslim yang terkategori pelaku maksiat? Kemudian ada treatment, ada solusi yang diberikan berdasarkan Al-Quranul Karim dan Al-Hadits Asy-Syarif. Nah, ini adalah peran imam atau khalifah atau amirul mukminin, sebab Nabi SAW bersabda bahwasanya imam atau khalifah atau amirul mukminin itu adalah ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ia merupakan penanggung jawab yang mengurusi urusan masyarakat dan memperhatikan hal ehwal keadaan masyarakat. Ya, karena itu dapat dikatakan bahwasannya rukun kedua ini bukan sekedar untuk kita secara pribadi, bahwa di sana ada peran yang lebih besar sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama umat Islam. Bagaimana mungkin kita membiarkan umat Islam meninggalkan sholat-sholat mereka, sementara itu adalah rukun kedua di dalam rukun Islam. Dan bagaimana mungkin ada negara yang mengabaikan sholatnya kaum muslimin? Pastilah ini menunjukkan bahwa negara itu memisahkan antara urusan dunia dan agama, sekularisme. Dan itu bukanlah imamah atau khilafah yang disebut dalam lisan mulia Nabi SAW. Kemudian rukun ketiga, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Dalam redaksi ini digunakan ungkapan penunaian al-ita, bukan al-a'ta. Sebab kalau al-a'ta itu untuk pemberian yang sedikit dan banyak yang sifatnya hissi, terindra. Adapun ita ini adalah ungkapan yang tidak digunakan kecuali fi syai'il azim, untuk sesuatu yang bernilai tinggi, baik hissi, terindra, ataupun maknawi yang sifatnya makna. Nah, dengan kata lain sebenarnya dengan ungkapan wa tu'tiyaz zakah
Ini menunjukkan bahwasannya zakat itu bernilai tinggi, memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Dan dalam penunaiannya harus atas dasar dorongan akidah Islam dan kecintaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ditunaikan dalam nuansa iman serta memuliakan pihak yang diberi zakat tersebut dan tidak merendahkannya, sebab zakat adalah sesuatu yang berkedudukan dan bernilai tinggi di dalam Islam. Berdasarkan qarinah penggunaan ungkapan tu'tiya al-ita, ini penunaian. Kemudian rukun keempat, watasuma Ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan, yakni puasa Ramadan. Bahwasannya puasa itu adalah junnah. Kita temukan di dalam kitab hadis, ya, bahwasannya puasa itu junnah. Junnah di sini adalah perisai. Di dalam kitab Al-Ahadithul Mukhtarah, ya, lil Maqdisi rahimahullah, dikatakan as-shaumu junnatun. Nabi SAW bersabda bahwasannya puasa adalah junnah atau perisai. Apakah maknanya? Nah, perlu kita ketahui bersama para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kitab An-Nihayatu fi Gharibil Athar, ini ada keterangan bahwasannya as-shaumu junnah, puasa adalah perisai, yaitu puasa mencegah pelakunya, yakni mencegah orang yang berpuasa dari apa-apa yang menyebabkan atau apa-apa yang bisa mendatangkan keburukan bagi dirinya. Dengan kata lain, mencegah orang-orang yang berpuasa dari keburukan syahwat. Karena al-junnah itu al-wiqayah, pelindung, perisai. Nah, di dalam hadis yang lain yang disifati dengan junnah juga adalah al-imam. Persis di bawah redaksi ini kita temukan keterangan ada ungkapan al-imamu junnah, ya. Bahwasannya imam junnah itu maksudnya mencegah makmum, ini orang-orang yang mengikuti imam, dari keburukan, dosa, dan kelalaian atau kelengahan. Oleh karena itu dapat kita pahami kalau dikatakan as-shaumu junnah itu melindungi atau menjadikan orang yang berpuasa tadi tercegah dari keburukan-keburukan syahwat. Ini melindungi individu yang berpuasa. Sementara kalau imam, al-imam, ini al-khalifah atau amirul mukminin, itu melindungi umat dari keburukan dan kelengahan. Nah, ini tambahan faedah daripada as-shaum, ya, tentang puasa. Kemudian rukun yang kelima kita ketahui di sini, yakni wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, yakni berhaji ke Baitullah. Redaksi ini termasuk itnab, jenis ihtiras, agar tidak timbul kesalahpahaman tentang haji. Bahwasanya haji itu wajib atas yang mampu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan rezeki kepada kita untuk mampu menegakkan rukun-rukun Islam ini dan seluruh ajaran Islam yang ada, termasuk menghadiahkan kepada kita kesempatan untuk mengunjungi Baitullah, menegakkan haji yang ikhlas dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan atasnya. Demikianlah pelajaran pada tayangan kali ini. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kebaikan untuk kita semua. Barakallahu bikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.